kok makin sini makin ada sesuatu yang mengganggu mereka. Awalnya mereka tuh kayak ya udah gitu, bodo amat lah, mungkin itu cuman hayalan aja gitu, atau mungkin kayak ah udahlah itu mah mungkin kayak pikiran pikiran kitanya aja karena kita lagi capek dan lain-lain. Ya itu mereka tuh mengabaikan, padahal mungkin nggak tahu mereka itu nggak percaya tentang hal begitu, atau karena mereka juga ya udahlah bodo amat lah mungkin. Namun keanehan yang mereka alami itu semakin menjadi-jadi ketika mereka merasa ada sesuatu yang mengganggu di malam hari berikutnya dan berikutnya. Halo semuanya, balik lagi di Ngobrol. Hari ini gue mau bacain cerita tentang pasangan suami istri yang dia baru pindah ke rumah kontrakannya yang baru. Dari awal-awal dia ngerasa ya fine-fine aja, dan dia kayak ya udah gitu, kayak rumahnya baru, apa? Dia pindah ke rumah baru dan sewanya emang murah gitu. Tapi di balik itu ternyata dari sewa murah itu ada sesuatu yang ngebuat dia pada akhirnya pindah lagi rumah. Daripada lama-lama, gue langsung ceritain tentang cerita ini buat kamu yang tetap pengen tahu cerita apa lagi nanti. Tetap pantengin terus kita ya. Jadi ceritanya bermula dari seorang pasangan suami istri yang berpindah ke rumah barunya. Tapi dia tuh memutuskan untuk kayak ya udah kita nyari di pinggiran kota gitu. Kalau bisa di kampung kali ya, biar mungkin adem atau gimana. Mereka sangat bahagia karena rumah baru tersebut cukup luas. Yang tadi gue bilang sewanya udah murah banget, terjangkau banget gitu. Namun mereka tuh tidak menyadari bahwa di rumah baru tersebut tuh ada makhluk halus yang akan mengganggu mereka. Setelah berapa bulan tinggal di rumah baru, mereka tuh merasa ya kok ada yang aneh gitu. Seringkali terdengar suara-suara aneh di dalam rumah, seperti suara orang berbisik, langkah kaki kecil, dan sampai pada kayak di dapur, di toilet itu kayak ada orang orang berinteraksi, orang berkegiatan gitu, kayak layaknya kalau pada siang hari ya masak atau cuci piring dan lain-lain gitu. Nah, suami istri tersebut itu bernama Ani dan Pak Eko. Dia tuh punya seorang anak. Anaknya itu cukup besar, ya dia belum masuk SD ya, masih kecil lah. Namanya si Rijal. Mereka beberapa bulan ke belakang itu tidak merasa takut. Cuman pada saat hampir bulan kelima, dia baru ngerasain kayak kok makin sini makin ada sesuatu yang mengganggu mereka. Awalnya mereka tuh kayak ya udah gitu, bodo amat lah, mungkin itu cuman hayalan aja gitu, atau mungkin kayak ah udahlah itu mah mungkin kayak pikiran kitanya aja karena kita lagi capek dan lain-lain. Yaitu mereka tuh mengabaikan, padahal mungkin nggak tahu mereka itu nggak percaya tentang hal begitu, atau karena mereka juga ya udahlah bodo amat lah mungkin. Namun keanehan yang mereka alami itu semakin menjadi-jadi ketika mereka merasa ada sesuatu yang mengganggu di malam hari berikutnya dan berikutnya. Kunci pintu yang sering bergerak sendiri, lampu gantung yang menyala ataupun bergoyang. Tahu kan kalian ada lampu, kalau zaman dulu tuh lampu gantung yang dari ya sekarang juga banyak sih. Tapi modelnya tuh kalau dulu kan emang bener-bener ini ya. Nggak dulu banget sih, ini masih baru sih. Cuman maksudnya di rumah itu tuh emang ada lampu gantung lama lah ya. Lanjut, dan barang-barang, oh iya, dan ada barang-barang yang biasanya mungkin kayak naruh pot bunga ataupun mungkin naruh apa di mana ada di tempatnya, tiba-tiba di esok harinya itu emang pindah gitu. Ketika mereka mencoba mencari tahu penyebab kejadian tersebut, entah kenapa mereka tidak menemukan apapun. Sampai-sampai mereka tuh kayak mikir, ah udahlah pasang CCTV aja kali katanya. Ya udah si suaminya ini tuh si Ani sama Pak Eko ini tuh
ya udahlah dia benar-benar masang CCTV karena penasaran apa sih yang menyebabkan barang-barang yang ada di rumahnya itu sering berpindah-pindah ataupun ada suara-suara yang menurut dia lah kan di malam hari siapa yang yang berkeliaran karena cuma mereka bertiga gitu. 2 minggu kemudian ketika mereka memasang CCTV dan mereka tuh penasaran karena setelah memasang CCTV pun kayak ya ada aja tetap gangguannya gitu. Nah mereka tuh ya udah kita cek yuk, bilang ke si ibunya, mah kita cek mah katanya. Nah habis dicek tuh mereka tuh bener-bener ngerasa kaget dan heran karena mereka melihat satu makhluk kecil tapi kalau bisa dibilang apa ya, mungkin mereka tuh waktu itu belum tahu, cuman dia tuh melihat makhluk kecil yang berkeliaran ke sana kemari dan emang dia yang mindahin barang-barang tersebut. Kalau disebutnya kalau ketika mereka udah tahu tuh tuyul lah. Nah tuyul tersebut itu ditemukan di dalam sebuah lemari ataupun mungkin nggak tahu dia tuh rumahnya atau gimana ya. Karena pada akhirnya ketika dia melihat CCTV, si tuyul itu tuh kayak balik ke lemari tersebut gitu. Tuyul itu kecil dan berbulu hitam tapi matanya merah dan tajam. Ya takut lah pasti. Toh ternyata selain mereka ada yang tinggal di situ juga gitu. Kalaupun ya siapapun ya kalaupun ngerasanya kayak ini rumah gua tinggalin, rumah kita tinggalin, tapi kayak ternyata bukan kita doang yang di situ gitu. Ya mendingan kalau sama-sama manusia, ternyata bukan manusia dan ya siapa juga pasti kaget lah. Nah, saat itu suami istri tersebut mencoba mencari jalan keluar supaya tidak diganggu atau mencoba mengusir tuyul tersebut dari rumah. Nah, tiba-tiba tuyul yang awalnya tidak terlihat, dia menampakkan diri dan berubah menjadi besar dan mengerikan. Ia mengeluarkan suara dengungan yang membuat gendang telinga suami istri. Ya mereka itu kayak suami istri dan anaknya itu kayak berdengung gitu. Tuyul tersebut tuh lalu menghilang entah kemana. Suami istri tersebut tetap berusaha mencari jalan keluar dan mendatangkan dia tuh kayak tetap kayak ya karena mungkin ya baru berapa bulan ya tinggal di situ, terus sewanya juga murah, kayak ya udahlah kita cari paranormal kata mereka. Setelah mencari paranormal itu mengajukan kayak yuk kalian harus ritual ini gitu. Tapi entah kenapa mereka tuh ya tetap aja digangguin gitu sampai pada akhirnya mereka itu saking mungkin kayak udah capek digangguin dan nggak tenang, kayak harusnya istirahat tenang santai dan lain-lain, ini malah digangguin dan lain-lain. Mereka pada akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan mencari kontrakan baru. Dan pada akhirnya rumah tersebut ini tuh sampai sekarang kosong, terbengkalai dan beberapa kali sama yang punya rumahnya itu kayak ya udah tinggalin aja nggak apa-apa di situ, hitung-hitung kayak ngerawat rumahnya dia, dan itu pun nggak ada yang mau padahal itu gratis gitu ya. Mungkin cerita ini nggak sedetail mungkin nggak sedetail si suami istri itu nggak menceritakan sedetail mungkin, tapi ada beberapa yang mungkin kita bisa ambil kayak bener juga sih. Dengan rumah besar dan bagus gitu, mana mungkin gitu dengan zaman sekarang sewanya murah gitu. Harusnya kita ada curiga ataupun apalah, minimal curiga lah. Terus ketika kita pindah mungkin setidaknya ada syukuran apa kayak gitu, karena kan rumah baru, tempat baru, kita nggak tahu siapa yang menempati sebelumnya gitu. Untuk cerita kali ini kalau ada baiknya ya boleh ambil, kalau nggak ada baiknya ya simpan aja lah, terserah ya. Pokoknya kalau buat kalian yang tetap pengen tahu cerita apa lagi nanti, tetap pantengin terus ngobrol, karena dengan ngobrol kita tahu apa yang kita tidak tahu.
Bye bye semuanya.